Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Tema ini saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat yang 49. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, ada seorang ayah memiliki 2 anak. Lalu ayah itu menasihatkan kedua anaknya itu. Kedua anaknya itu mendengar perkataan dan nasihat dari ayahnya itu. Kedua-duanya senang untuk mendengarkan nasihat ayahnya. Setelah selesai kedua anak itu mendengarkan nasihat ayahnya, lalu anak kedua pergi dan melakukan seperti apa yang dinasihatkan oleh ayahnya. Sedangkan anak yang kedua, ia berdiam di rumah dan berkata di dalam hatinya, nanti dululah, saya masih mengerjakan yang lain. Kira-kira siapakah yang disenangi oleh ayahnya itu? Tentu jawabannya adalah anak yang kedua yang segera melakukan nasihat ayahnya itu. Sedangkan anak yang pertama tidak. Saudaraku, kita pun sering melakukan hal demikian. Kita datang beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah yang sama. Namun bagaimana dengan respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengar itu? Tentu ada berbagai macam respon kita untuk menanggapi firman yang telah kita dengar. Respon yang pertama adalah menunda untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, bahkan tidak mau melakukannya. Masih ada keraguan-raguan, bahkan menghitung untung rugi terhadap apa yang kita lakukan terhadap firman Tuhan itu. Sedangkan respon berikutnya adalah segera melakukan firman Tuhan itu, walaupun sulit untuk dilakukan, walaupun kadangkala tidak masuk akal, tidak masuk logika, dan memang kadangkala firman Tuhan itu tidak masuk logika. Namun karena Allah yang memerintahkannya, maka kita harus menghilangkan keraguan, melupakan hitung-hitungan secara logika dunia. Namun tetap kita percaya akan hal itu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam ajaran Tuhan Yesus ini berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kerinduan Tuhan bagi kita adalah untuk melakukan segala apa yang sudah diperintahkan oleh firman Tuhan. Tidak perlu banyak tanya, tidak perlu banyak hitung untung rugi. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang hanya suka berdoa, tetapi bertindak sangat minim sekali. Allah menghendaki kita bukan hanya berseru kepadanya, tetapi bertindak sesuai dengan apa yang Ia firmankan. Itulah yang menentukan kemenangan demi kemenangan yang akan kita alami dalam hari-hari yang akan kita lalui. Harus kita mendoakan apa yang kita kerjakan, tetapi harus kita kerjakan apa yang sudah kita doakan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu, Tuhan Yesus berkata, bagaikan seseorang yang mendirikan rumah di atas batu. Sekalipun dalam masa-masa pencobaan, mereka tetap kuat. Mereka tidak akan goyah sekalipun tantangan kehidupan silih berganti. Bahkan sekalipun masa-masa penyesatan akan terjadi, mereka tidak akan terseret dengan ajaran penyesatan, karena firman Tuhan sudah tertanam dalam hatinya, karena mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan itu, gampang terombang-ambing, gampang hidup dalam penyesatan, bahkan gampang putus asa, kehidupan rapuh, karena firman Tuhan tidak tertanam di dalam hatinya, karena mereka menolak untuk melakukannya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita ini sama-sama orang yang sudah percaya kepada Kristus. Namun yang menentukan kualitas iman kita adalah saat kita melakukan firman Tuhan. Setelah kita mendengar dan memperoleh pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan itu, lalu apa tindakan kita? Apakah kita hanya cukup untuk memiliki pengetahuan yang benar? Sebab ada banyak orang yang memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, namun mereka ditolak oleh Tuhan
disebabkan karena mereka memiliki pengetahuan namun tidak melakukannya. Dan kehidupan seperti ini adalah kehidupan seperti orang fasik. Dan orang fasik tidak mungkin disenangi oleh Tuhan. Namun orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan segala kerenahan hati, itulah yang berkenan kepadanya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan dan jangan hanya mendengar saja. Rasul Yakobus mengingatkan kita tentang hal ini. Ia berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jadilah seorang Kristen yang menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kualitas kekristenan kita itu ditentukan oleh sejauh mana kita melakukan firman Tuhan. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.